Halo semua, di video kali ini kita akan membahas sedikit statistik IHSG pada saat Pilpres. Jadi sebelum Pilpres dan setelah Pilpres itu umumnya IHSG naik, turun atau 50-50. Ya, dan bagaimana dengan Pilpres 2024 ini? Nah, ini saya buatnya di bulan Februari sih. Kebetulan materinya dibuat di Februari, videonya dibuatnya di Maret. Jadi kalau di eh, Instagram masih sebelum 14 Februari, ini sudah lewat gitu ya. Nah, tapi mungkin saya bisa sampaikan adalah ada semacam persepsi gitu ya, menjelang Pilpres, apalagi di Pilpres yang berganti semuanya ya, karena Pak Jokowi kan sudah pasti tidak melanjutkan. Eh, Biasanya pasar modal cenderung wait and see. Gitu. Nah, apakah pergerakannya juga demikian? Dan kemudian setelah Pilpres selesai, ketika ada kepastian, ada persepsi bahwa indeksnya akan cenderung meningkat. Apakah juga benar demikian? Nah, dari empat kali Pilpres terakhir, ini saya juga pinjam ya dari headline-nya Kontan, itu sebagai berikut. Jadi yang dianalisa itu adalah IHSG 1 minggu sebelum Pilpres. Ya, jadi misalnya Pilpresnya 6 Juli, mundur seminggu, kemudian ini plus seminggu gitu. Jadi ada seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya. Nah, yang mau dilihat itu adalah seminggu sebelum Pilpres yang katanya WNC itu harusnya flat atau turun, ini malah naik ya dari 720 ke 768. Nah, 2004 seingat saya Pilpres belum belum libur, dia tetap masuk kerja. Ini naik sekitar 6,67%. Kemudian setelah Pilpresnya selesai, ya dari titik ini ke titik ini itu minus 1,43%. Ya mungkin saja naiknya terlalu tinggi ya. Kemudian kalau dari sini seminggu sebelum sampai seminggu setelah itu naiknya naiknya 5,13%. Jadi 2024, 2004 maaf ya, itu seminggu sebelumnya naik, seminggu setelahnya turun. Tapi kalau dari seminggu sebelum hingga seminggu setelah itu naik. Nah, 2009 ini adalah Pak SBY yang kedua kalinya. Kalau di sini sudah libur. Jadi saya ambilnya yang 7 Juli, sehari sebelumnya. Nah, dari 1 Juli sampai dengan 7 Juli itu naik 1,16%. Kemudian dari 7 Juli ke 15 Juli itu naiknya 1,92%. Kalau dari sini sampai dengan sini itu naik 3,11%. Berarti seminggu sebelumnya plus, seminggu setelahnya plus, kalau dari awal sampai akhir juga plus. Ya, 2009 itu tahun yang bagus untuk saham sih. 2014, nah ini Pak Jokowi pertama kali. Di sini juga pemilunya libur, jadi dari 2 Juli sampai 8 Juli itu naik 2,36%. Kemudian dari 8 Juli sampai 16 Juli naik 1,17%. Kemudian dari 2 Juli hingga dengan 16 Juli itu naiknya 4,17%. Kalau ini juga plus 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 ya. Sama kayak 2009. Nah, 2019 ya kalau berdasarkan pengalaman hidup saya mengikuti Pilpres, ini adalah pemilu yang mungkin paling makan hati sepanjang sejarah karena waktu itu perpecahannya begitu apa masyarakatnya benar-benar terbagi dua kubu. Nggak kayak sekarang sih. Sekarang saya bilang ya yang ribut paling di level elit saja. Tapi kalau di level masyarakatnya ini benar-benar dua kubu. Ya. Nah karena pemilu yang demikian intens ya dari hari H seminggu sebelumnya sampai ini plus dikit ya 0,004 flat lah ya. Dari sini itu minus 0,52. Kemudian dari sini sampai dengan sini itu minus 0,48. Jadi plus minus minus. Nah, kalau saya rekap Bapak Ibu, eh, seminggu sebelum Pilpres dengan asumsi yang 2019 ini kita anggap plus, itu selalu positif. Nah, seminggu setelah Pilpres itu dua kali positif, dua kali negatif. Artinya dua kali naik, dua kali turun. Kalau saya beli dari seminggu sebelum Pilpres dan saya hold sampai 1 minggu setelah Pilpres dari 3 kali,
Ya, dari 4 kali, 3 kali untung, 1 kali rugi. Nah, jadi kalau kita mau bilang Pilpres ini buy apa enggak nih? Kalau kita buy-nya 1 minggu sebelum Pilpres, kita bisa hold 2 minggu gitu ya. Ya, chance untungnya 75%. Kalau rugi ya 0,48 seperti itu. Untungnya sih lebih banyak. Ya, tapi bisa rugi seperti itu ya. Jadi Pilpres ini kalau dibilang sebelum pemilu WNC enggak juga. Market buktinya lebih banyak naiknya. Setelah terpilih ada kepastian, seminggu setelahnya cenderung naik. Belum tentu juga 2 kali naik, 2 kali turun. Ya, dan kalau kita bilang seminggu seminggu plus seminggu, ya 3 kali naik, 1 kali turun. Nah, jadi kira-kira statistiknya seperti ini. Nah, tentu saja kalau investasi reksadana saham itu bukan untuk 1 2 minggu aja. Kalau bisa sih jangka panjang. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang sedang mencari timing, mungkin ini bisa jadi satu data yang bisa jadi referensi seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2024 ini? Nah, ini saya pakai data dari Yahoo Finance. Ya. Nah, ini saya ambil, kalau IHSG Yahoo Finance itu JKSE, Bapak Ibu ya. Nah, kita kan pemilu tanggal 14 Februari. Ya, 14-nya libur, berarti dari ini. Nah, kalau ini saya mundurin seminggu, berarti kan 13 kurang 7. Ya. Nah, itu minus. Jadi ini berlawanan sama 4 periode sebelumnya yang selalu positif seminggu sebelumnya. Ini ternyata malah minus. Nah, seminggu setelahnya, jadi kalau ini saya tambah sampai dengan 20 Februari, naiknya 2%. Ya, jadi eh, kalau tadi kan statistiknya seminggu setelah pemilu 2 kali naik, 2 kali turun. Ini malah naik. Yang seminggu sebelumnya yang selalu apa naik, ini malah minus. Terus kalau dari seminggu sebelum sampai dengan seminggu setelah, ya itu naiknya 1,45%. Nah, jadi kalau kita hanya mengambil waktu yang sangat singkat, terus terang ya 1-2% ini mungkin bukan bukan angka yang signifikan untuk kita bisa melakukan investasi untuk dapat untung sih. Karena ya kalau dia untung 5-6% oke. Tapi kalau kita lihat ya mungkin cuma 1,5-2% seperti itu. Nah, setelah pemilu biasanya sudah digerakkan oleh hal yang lain. Bisa aja karena laporan keuangan, dividen, dan sebagainya. Nah, demikian referensi statistik IHSG sebelum dan sesudah pemilu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.